Terima kasih telah menyelamatkan Tesia. Aku tersenyum lemah ketika aku tertidur kembali. Kali berikutnya saya membangunkan adalah dari Sylvie menjilati pipiku. Papa, apa kamu merasa lebih baik sekarang? Saya pasti mengalami mimpi buruk karena saya basah kuyup. Sayang, Art sudah bangun. Aku mendengar suara ibuku di sebelah kiriku. Memalingkan kepalaku jauh lebih mudah jika aku mengabaikan rasa sakitnya. Hei, Bu, kapan kalian tiba di sini? Saya memberinya senyum terbaik yang bisa saya kumpulkan. Apakah kamu baik-baik saja? Direktur Gutski belum benar-benar memberitahu kami apa yang terjadi. Bagaimana kamu terluka begitu parah pada hari pertama sekolah? Aku tahu dia ingin memelukku tapi dia menahan diri setelah menyadari bahwa aku mungkin tidak dalam kondisi terbaik untuk itu. Adikku bergegas ke sisi lain tempat tidur dan membungkuk ke depan. Kakak, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Apakah itu sakit? Mata saya membelalak ngeri ketika saya perhatikan bahwa dia akan meletakkan tangannya di tubuh saya untuk menyelidiki saya, tetapi sebelum dia bisa, ibu menghentikannya. Kamu sudah berkelahi, nak. Ayahku menyeringai. Kau harus melihat bagaimana penampilan orang itu, aku balas tersenyum, membuatnya tertawa. Ibu saya hanya tersentak pada ini dan mulai benar-benar membayangkan bagaimana rupa orang lain itu. Dia hanya bercanda, nih. Liwin, yang masuk melalui pintu adalah Direktur Gutski dengan seluruh keluarga Eralit, termasuk Tess, yang tampak jauh lebih baik. Ini, ayahku mundur selangkah kaget saat ibuku terkesiap. Senang akhirnya berkenalan dengan Anda, Tuan dan Nyonya Liwin, Alduin Eralit, ayah Tesia dan mantan Raja Elenoir, meraih tangan ayah saya yang terpana dan mengguncangnya. Kami selalu ingin bertemu dengan orang tua Arthur. Senang bertemu dengan Anda secara pribadi. Merial, mantan Ratu Elenoir dan Ibu Tesia, Merial Eralit memeluk ibu saya, yang masih memegangi mulutnya. Ketidakpercayaan. Merial kemudian pergi ke Ellie dan menepuk kepalanya dengan lembut. Kamu pasti adik perempuan Arthur. Kamu sangat menggemaskan. Aku melihat kalian di pengumuman beberapa bulan yang lalu, keterampilan berbicara ayahku tampak menurun secara drastis di depan mereka, yang menurutku mengejutkan karena mereka tidak melakukannya. Salam, aku pergi dengan Virion Eralit, dan aku adalah mantan guru putramu. Dia menyeringai nakal padaku sambil menggenggam tangan ayahku. Tanpa energi untuk membalas, aku hanya tersenyum tanpa daya ketika tatapan ayah dan ibuku bola-balik antara keluarga Eralit dan aku. Halo, namaku Tesia Eralit. Senang bertemu denganmu. Tolong jaga aku. Aku teman masa kecil Arthur dan teman saya dan saya tidak yakin apakah dia berbicara tentang saya dengan Anda, tetapi saya benar-benar saya. Tesia membungkuk sehingga tubuhnya berada pada sudut 90 derajat penuh, suaranya campuran rasa hormat dan panik. Dia dengan cepat bangkit kembali dengan rambutnya menutupi sebagian besar wajahnya dan ketika dia mencoba memperbaiki rambutnya, aku bisa melihat wajahnya menjadi semakin merah. Mendengar ini, orang tuaku menjadi sedikit lebih terkejut, tetapi ibuku menatapku dengan senyum malu-malu yang menyarankan dia untuk melakukan sesuatu dan berlutut di depan Tess. Aku mengerti. Yah, bukankah kau gadis tercantik yang pernah kulihat? Tolong jaga baik-baik putraku. Seperti yang kau tahu, dia tipe yang sering mendapat masalah, jadi itu akan sangat membantuku jika aku tahu dia memiliki seseorang sepertimu di sebelahnya, sekarang dan di masa depan. Ibuku mengedipkan matanya ketika dia membelai rambut Tess. Aku tidak begitu yakin apa yang benar-benar didengar Tess, tetapi dia pasti terlalu memikirkan segalanya. Mata melebar saat wajahnya yang merah memerah, dia menjawab dengan suara yang satu oktav lebih tinggi dari biasanya. Yeeees. Dia berseri-seri sambil mengangguk dengan penuh semangat. Ayah saya masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi tetapi saya hanya bisa mengeluh. Serahkan pada ibuku untuk menanamkan pemikiran yang menyesatkan seperti ini pada seorang gadis berusia 13 tahun. Setelah bangkit, ibuku dan Merial tertawa terkikik-kikik sementara kakakku mulai cemberut, mungkin karena ibu kami mengatakan bahwa Tess adalah gadis tercantik yang pernah dilihatnya. Bagaimana perasaanmu, bocah? Virion mengambil tempat duduk di tepi tempat tidur ketika dia menepuk Sylvie yang kembali tidur. Tess, mendapatkan kembali akal sehatnya, berjalan ke arahku juga dengan ekspresi khawatir. Aku bisa mengalahkanmu dalam perkelahian sekarang, kakek. Aku mencoba menahan batuk yang akan keluar tapi aku tidak bisa. Aku sangat menyesal, Art. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan, aku menghentikan kalimat tengahnya dan menyodoknya dengan lembut di antara kedua alisnya dengan jariku. Jangan mengerutkan alismu, Tess. Wajahmu akan berubah jelek. Saat kekuatan di lenganku habis, aku merosot kembali ke bawah dan mengambil napas dalam-dalam. Kakek, apakah kamu melihat inti Tess? Bagaimana keadaanmu? Mau tak mau aku khawatir karena aku tahu persis apa yang dia alami. Dia tersenyum lembut padaku. Untungnya, tubuhnya tampaknya jauh lebih kompatibel dengan inti binatang daripada tubuhmu ketika pertama kali diintegrasikan. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa mengambil inti binatang buas wali kayu tua? Dia membungkuk ke depan dan berbicara dengan suara lirih. Dengan membunuh satu, tentu saja. Aku menyeringai lemah padanya. Kau bercanda. Tidak, kau bercanda, kan? Kau memberitahuku bahwa kau membunuh monster mana kelas S. Wajah keras Grampa yang biasanya bulat takjub ketika dia semakin dekat, wajah kami hampir bersentuhan. Kamu terlalu dekat, kakek. Aku bisa mencium apa yang kamu miliki untuk makanan terakhirmu.
Tunggu, sudah berapa lama aku keluar? Saya tidak bisa memahami berapa lama waktu telah berlalu. Dari apa yang dikatakan Cynthia kepadaku, sudah lebih dari 1 hari sejak kau pingsan. Kau melewatkan hari kedua kelasmu, dia mendesah. Oh, tidak, kurasa aku bisa melupakan pemotretan untuk kehadiran yang sempurna, aku memberikan siku yang lemah ke lengannya, membuatnya tertawa. Tesia terkikik dan dia juga duduk di tempat tidur. Aku memberitahumu, aku teman terbaik Arthur Lewin. Kita seperti saudara, jika aku tidak bisa mengunjunginya, lalu siapa yang bisa? Aku bilang, itu benar. Aku mendengar suara yang dikenalnya bergema di kejauhan dan aku hanya bisa terkekeh pada temanku. Direktur Gutski, mendengar ini juga, memberi isyarat kepada keamanan untuk membiarkannya lewat. Arthur, kamu baik-baik saja, Bung. Dia bergegas ke arahku, benar-benar tidak memperhatikan orang lain di ruangan itu. Kamu terlambat, dan kamu bahkan tidak membawa makanan. Menghela nafas berlebihan, aku hanya sedikit menggelengkan kepalaku. Kukira kamu baik-baik saja jika kamu bisa bicara seperti itu. Elia menghela nafas saat kelegaan membasahi wajahnya. Saya mulai tersenyum ketika kepalanya kembali dan mengenali siapa orang lain di ruangan itu. Wajah teman saya berubah dari kelegaan menjadi teror ketika dia menyadari bahwa, selain keluarga saya, direktur akademi dan seluruh keluarga kerajaan-kerajaan Elenoir juga ada di ruangan itu. Oh my, rahangnya yang kendur gagal membentuk kata-kata. Puff. Hahaha. Oh, haha. Perutku terasa seperti berdenyut karena aku tidak bisa berhenti tertawa. Kakek, Tuan, dan Ni, Eralit, saya ingin Anda bertemu dengan teman terdekat saya, Elia. Senang bertemu denganmu. Maaf sudah bersikap kasar sekarang. Elia segera membungkuk, hampir menjatuhkan kacamatanya. Setelah semua orang berkenalan, orang tua saya terus mengobrol dengan orang tua Tess di sisi lain ruangan. Kakek akhirnya meninggalkanku sendirian dan mulai mengejar dengan Direktur Gutski setelah memeras semua detail dan memberitahuku untuk meluangkan waktu baginya begitu aku lebih baik untuk membahas lebih lanjut segalanya. Saudaraku, siapa yang lebih cantik, aku atau dia? Eli menunjuk ke arah Tess dan menatapku serius. Kalian berdua sangat jelek bagiku. Aku hanya mengangkat bahu tak berdaya tetapi aku menyesalinya begitu kata-kata itu keluar dari mulutku. Oh weh, itu benar-benar sakit sekarang. Aku mengerang ketika mereka berdua mencubit dan memelintir kulit di lenganku. Tess, seperti yang aku katakan, Elia adalah teman dekatku. Kalian harus akur, kataku dengan gigi terkatup, tanganku masih berdenyut-denyut, lebih dari keadaan tubuhku daripada kekuatan adikku dan jepit Tess. Maaf, saya tidak pernah secara resmi memperkenalkan diri kepada Anda. Saya Tesia Eralit, teman terdekat Arthur. Dia menjulurkan tangannya dan ketika Elijah menerima jabat tangannya, dia menjawab, saya Elijah, sahabat Arthur. Senang bertemu Anda. Percikan terbang di antara mereka saat mereka saling melotot dalam kompetisi. Aku hanya memutar mataku ketika kakakku terkikik. Aku mulai lelah karena bangun selama ini, kelopak mataku mulai terasa berat. Direktur Gutski, memperhatikan ini, mengumumkan kepada semua orang, sekarang. Saya pikir kita harus memberi Arthur waktu lebih banyak untuk beristirahat. Hidupnya tidak dalam bahaya tetapi dia harus sangat lelah sekarang. Nak, pulang setelah kamu semuanya sembuh, oke. Ayah saya memegang tangan saya dan meremasnya dengan lembut sebelum menggiring keluarga saya keluar. Istirahat yang cukup, oke? Sayang, kata ibuku saat dia keluar. Orang tua Tess mengucapkan selamat tinggal singkat sambil menepuk lengan saya dengan lembut sebelum mengikuti orang tua saya. Kita akan segera menyusul, bocah. Virion mengacak-acak rambutku, membuatku mengernyit, dan menarik Tess dan Elia keluar bersamanya. Aku menatap Sylvie, yang masih tertidur lelap. Saat saya hendak menutup mata. Apakah kamu meninggalkan sesuatu, Tess? Melihat dari sudut mataku, aku tidak repot-repot menoleh. Hei, Arthur, dia tiba di sampingku dan melirik ke pintu. Kamu bilang kamu tidak bisa benar-benar menggerakkan tubuhmu, kan? Saya bisa melihat dari sudut pandang saya bahwa dia sedikit gelisah. Aku mungkin hanya bisa menoleh dan mengangkat lenganku sebentar, mengapa? Saat aku memalingkan kepalaku ke arahnya, mataku membelalak karena terkejut ketika aku menyadari bahwa wajah Tess hanya beberapa senti dari wajahku. Matanya menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat dalam dirinya dan tak lama kemudian, aku merasakan bibirnya saat dia menutup matanya. Sensasi lembut, hangat bibirnya di atas bibirku membuatku terkejut, tetapi tubuhku tidak membiarkanku bereaksi. Sebagai gantinya, saya melihat tahi lalat kecil di sudut luar mata kirinya yang tidak pernah saya perhatikan sebelumnya. Saat dia menarik diri, matanya terkunci pada mataku. Lalu dia cepat-cepat menoleh dan berlari keluar ruangan, meninggalkanku lebih bingung daripada ketika aku pertama kali bangun.